Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Kemarin yang mengenai tanggapan saya terhadap Bu Mega yang dirujak oleh netizen ya, mengenai judulnya kan Ibu Mega yang sembahyang di Bali, orang lain yang kepanasan ya. Jadi di situ kan Bu Mega dirujak ya, dikatakan dia murtad lah, agamanya nggak jelas lah ya, dan lain sebagainya. Nah di sini juga di komennya ada yang mengusulkan sebaiknya di Indonesia itu KTP kolom agama di dalam KTP itu dia usul kepada pemerintah sebaiknya dihapus ya. Ya ini memang di Indonesia saja sih yang di KTP itu ada kolom agama ya. Ya mungkin maksudnya biar mengetahui individu ini dia beragama apa gitu ya. Jadi makanya pemerintah di kolomnya itu ada khusus kolom agamanya apa gitu ya. Ini memang sejarahnya kan sejak setelah meletusnya PKI ya tahun 65 ya, dari tahun 48 lah ya. Nah di situ memang di situ memang dicantumkan mengenai salah satunya adalah kolom KTP ya. Nah di Indonesia ini kan berdasarkan ideologi Pancasila, tetapi bukan ideologi agama ya. Nah, tetapi pada prakteknya ya ideologi agama ini lebih dominan daripada ideologi negara ya. Karena akhir-akhir ini ya banyak sekali ya persekusi ya tempat-tempat ibadah ya. Jadi katakanlah agama A mau mendirikan sebuah tempat ibadah terus langsung diprotes ya, ditolak ya di lingkungan tersebut ya. Nah ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap agama ya. Padahal agama itu kan mengajarkan tentang kebaikan ya dan kebenaran ya kalau kita menjalankannya ya. Nah di sini orang sekarang ini justru menganggap agama itu sebuah racun, dibilangin sebagai biang keladi kekacauan ya. Jadi ada podcast yang bilang seperti itu ya. Nah ini miris sekali kan. Padahal kan agama itu kan ya memang agama itu kan wahyu daripada Tuhan. Ya, kalau udah wahyu itu kan seperti sebuah kebenaran ya yang tidak bisa dipungkiri, nggak bisa ditolak dan nggak bisa kita protes gitu ya. Karena itu adalah sebuah kebenaran. Nah pertanyaannya ya kenapa semakin ke sini ya orang itu justru semakin beragama itu kok juga semakin banyak kekisruhan ya, korupsi semakin banyak ya, ketidakadilan dan lain sebagainya ya. Nah tentu di sini yang salah bukan agamanya, yang sudah pasti adalah pribadinya, personilnya, oknumnya ya. Dia cara menjalankan agamanya bagaimana, dia menerapkan agamanya di lingkungan umum itu bagaimana ya, kan seperti itu kan ya. Karena di sini memang banyak sekali orang-orang itu ya mengatasnamakan agama ya, mencari keuntungan dari agama, dari ayat-ayat suci ya. Mereka itu ya menjual agama ya demi kepentingan pribadi ya. Ya makanya kan orang-orang yang zaman sekarang ini berpikir logika, biasa jadi orang ateis aja. Jadi seperti itu. Jadi mereka jadinya apatis terhadap agama. Padahal agama itu gak salah. Yang salah itu adalah oknumnya, kelompoknya. Ya. Ya, dia mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi agama ini dipakai politik juga gitu. Nah, jadi ya sebaiknya sih ya memang kolom agama itu emang ya sebaiknya emang nggak dicantumkan gitu ya, karena akan lebih baik lah ya, karena kan orang tidak perlu mengetahui agamanya apa gitu, yang penting kelakuannya, tabiatnya, tingkah lakunya, kan itu yang penting ya. Kalau kata Gus Dur ya
nggak perlu tahu agama, yang penting kamu kelakuanmu gimana, ya itu benar kata Gus Dur gitu ya. Jadi yang penting kita justru kita menjelek-jelekkan agama ya kepada orang lain karena tingkah pola kita, ya bukan agama yang nggak benar, orangnya nggak benar. Jadi seperti itu ya. Ya oke, sekian dan terima kasih opini saya ya. Saya Wayan Maludin, Moksha Channel mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.